Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ruang lingkup kalimat yang beranggotakan saya sendiri, Dendi Almajid Adi Pranata, NIM 20010470, 2 Melati Wijaya Metarium, NIM 20010479, 3 Iqbal Rifai, NIM 20010483, 4 Muzayanatul Kirom, NIM 20010484, dan yang terakhir ada Dewi Aning Tias, NIM 20010487. Yang pertama yakni definisi sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Sintaksis sering juga disebut sebagai ilmu tata kalimat, ilmu yang lebih memfokuskan kajiannya pada kata, kelompok kata atau frasa, klausa, dan kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat tersebut meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. Yang selanjutnya, fungsi sintaksis dalam kalimat. Tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata atau frasa lain yang ada di dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, yang artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama bahasa adalah subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. 1. Fungsi objek. Pada umumnya, subjek berupa nomina atau klausa. Contohnya, harimau binatang liar. Anak itu belum makan. Yang kedua, fungsi predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai dengan konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada, konstituen objek, pelengkap, atau keterangan di sebelah kanan. Predikat kalimat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektifal. Contoh, ayahnya adalah guru bahasa Inggris dan adiknya ada 2. Frasa. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Artinya, frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Namun, satu hal yang perlu dipahami berkaitan dengan frasa ini adalah masing-masing kata yang berbentuk konstruktif tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya, ciri-ciri frasa. Mengingat antara frasa dan kalimat majemuk merupakan kesamaan, yaitu sama-sama dibangun atas beberapa kata. Maka, untuk membedakan keduanya perlu diketahui ciri-ciri dasar dari frasa itu sendiri. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Frasa terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kedua, frasa belum melampaui batas fungsi atau SPOK. Frasa belum memenuhi syarat sebagai klausa. Yang terakhir, frasa lebih kecil daripada klausa. Terima kasih. Yang selanjutnya ada klausa. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan klausa. Ramlan mengatakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari predikat baik diikuti oleh unsur subjek, objek, pelengkap, keterangan, maupun tidak. Ciri-ciri klausa. Ciri-ciri yang dimiliki sebuah klausa sudah terkandung dari beberapa rumusan makna klausa yang dikemukakan para ahli linguistik. Ciri-ciri yang dimaksud antara lain merupakan kelompok kata, memiliki unsur predikat, satu klausa memiliki satu predikat. Jenis-jenis klausa Parera mengelompokkan jenis klausa atas 2, yaitu klausa final dan klausa non-final. Klausa final. Klausa final adalah klausa yang baik secara suprasegmental maupun secara segmental dapat menjadi klausa yang berdiri sendiri atau klausa swasta. Contoh 1. Anak itu melempari anjing. Klausa final. 2. Saya memarahi dia. Klausa final. Klausa non-final. Klausa non-final adalah klausa yang baik secara segmental maupun suprasegmental tidak dapat berdiri sendiri. Klausa non-final memiliki satu persyaratan, yaitu memiliki
pola dasar kalimat Indonesia, atau berbentuk kata kerja finite, tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa dihilangkan ciri segmental atau suprasegmental yang mengikutinya. Contoh: 1. Agar tujuannya tercapai. 2. Tidak terjadi gangguan. Sebuah klausa non-final dapat menjadi klausa final. Contoh: tujuannya tercapai, tidak terjadi gangguan. Kalimat. Menurut Keraf 1984 mendefinisikan kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Krida Laksana tahun 1982 bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensi terdiri dari klausa. Jenis-jenis kalimat. Dari segi bentuk, kalimat dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya terdiri dari atas satu pola, yaitu SP, SPO, dan SPOK, atau kalimat yang hanya terdiri dari atas satu klausa. Contoh yang pertama, dia melempar mangga. Dia sebagai subjek, melempar sebagai predikat, mangga sebagai objek. Contoh kedua yaitu Ahmad pergi ke pasar. Kemarin sore, Ahmad sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai objek, dan kemarin sore sebagai keterangan. Kemudian yang terakhir itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat, misalnya SP plus SP, SPO plus SPO, atau kalimat yang di dalamnya terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Contoh yang pertama, saya minum teh dan Bapak minum kopi. Itu merupakan kalimat majemuk setara. Yang kedua ada kami sedang makan ketika paman datang kemarin. Itu merupakan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian yang ketiga ada Pak Bupati telah menyelenggarakan sebuah malam kesenian yang dimeriahkan oleh para artis nasional serta dihadiri para pejabat. Muspida itu merupakan kalimat majemuk campuran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.